Ya udah, jadi kita bikin menu yang pertama dulu, yaitu kerapu merdeka ala Sasa Santan. Bahan-bahannya tentu saja ada ikan kerapu jagoannya dan juga Sasa Santan ini. Ini adalah bubuk ajaib yang bikin semua masakan jadi enak. Jadi pokoknya anti gagal ya. Nah, jadi nanti bahan-bahan pelengkapnya yaitu adalah bawang merah, bawang putih. Lalu ada cabai besar, jangan terintimidasi sama bentuk yang besar karena dia tidak pedas. Terus ada garam, terus ada bubuk ketumbar, terus ada gula. Jadi sebenarnya adalah pengganti penyedap. Gula itu untuk membalance rasa dan juga bikin masakannya tambah enak, dikit aja. Terus ada daun jeruk, terus ada ini cabai merah untuk garnish nanti. Terus ada jeruk nipis untuk marinate ikan kerapu. Lalu ini dia jahe dan juga lengkuas. Ada lada putih, ada garam, ada kentang. Ini udah direbus karena rebus kentang tuh lumayan lama, jadi aku udah rebus duluan. Terus ada bubuk kari, namanya juga kerapu kari ya. Terus ada daun ketumbar untuk garnish, kemiri, jeruk limau, terus serai, terus daun salam. Wow banget, emang masakan Indonesia itu bumbunya kompleks. Terus isian lainnya adalah sayur-sayuran. Ini ada kacang panjang, ada wortel, ada juga brokoli. Jadi biar balance, ada protein dari ikan, ada sayurannya juga, ada kentang sebagai karbo juga kalau kamu nggak mau makan nasi ya. Dan pokoknya yang paling penting apa? Yang paling penting adalah Sasa Santan. Karena ini asli santan. Ini satu sachet itu 80 gram. Ini sih banyak loh. Banyak banget. Kenapa sih kita harus pakai Sasa Santan bubuk? Karena praktis banget guys, karena tinggal tabur langsung jadi deh tuh masakan. Jadi yahut, jadi yummy banget. Pokoknya aku suka banget pakai Sasa Santan ini di menu makanan aku karena sehat. Kenapa sehat? Karena mengandung fiber ternyata, jadi mengandung serat, jadi kita bisa tetap sehat. Jadi kamu no worry, nggak perlu takut lagi kalau kamu mau menikmati santan. Itu biasanya kan suka takut ada kolesterolnya, itu pokoknya kalau Sasa Santan itu no worries, be happy lah pokoknya ya. Oke, jadi sekarang pertama sekali kita harus marinate ikan kerapunya dulu. Nah, kita akan menghilangkan bau amisnya. Oh ini ada nih dari Instagram @officialtrans7. Halo Aceh, Lombok, Sumba. Wow, audiens kita benar-benar berbaur seluruh Indonesia. Halo semuanya, apa kabar? Hujan nggak di sana nih? Soalnya di sini hujan nih barusan. Mendung-mendung gimana gitu. Ini di marinate biar nggak amis. Pakai jeruk nipis. Tuh. Kita buang. Terus biar nggak amis juga aku pakai bubuk bawang putih. Dan ini misalnya kalau kamu mau marinate semalam sebelumnya juga oke. Jadi biar praktis. Jadi kamu tinggal nyiapin bumbu. Ikannya udah dibumbuin dan jamin nggak amis. Terus garam sedikit ya. Oh nyapa lagi nih. Sapa Bato Bolong Bali. Bato Bolong? Iya Bato Bolong. Ini Bali nih tempat favorit aku dan gara-gara ya wabah ini aku jadi belum ke Bali lagi. Tapi I miss you guys, I miss you Bali so much. Asli ini beneran dari hati yang paling dalam. Hatiku meronta pengen ke Bali. Jadi seneng banget ada orang Bali yang nonton. Oke, ini dimarinate dulu ikan kerapunya tuh seperti ini. Dibumbuin. Kenapa tuh aku suka membumbui semua komponen, karena memang supaya komponen yang kita makan di dalam masakan itu ada rasanya gitu. Terus abis itu kita pensirt deh. Apinya nggak usah besar-besar, sedang aja. Dan ini metode yang dipakai untuk masak ikannya tidak di fried, jadi lebih sehat. Ini pakai minyak sedikit aja, jadi kita pensirt gitu. Sambil nunggu panas. Oke, sambil nunggu minyaknya panas, kita bisa menghaluskan bumbu ya guys. Nah, soalnya ada pengalaman buruk sama blender orang dirusakin. Nah, ini
bumbu yang akan kita haluskan itu bawang merah, bawang putih. Ini si kembar Siam ya, jadi nggak bisa masakan Indonesia nggak ada bawang merah, bawang putih, itu bukan masakan Indonesia. Ini udah. Terus bumbu lain yang harus dihaluskan itu adalah kemiri jelas, jeng, itu udah disangrai. Terus ada cabai merah besar. Kalau kamu pakai tambahan cabai keriting lagi untuk rasa yang lebih pedas juga oke. Oh wait. Ada pertanyaan dari YouTube Trans 7 Official dari Subasa Ozora. Ini namanya lucu banget, Subasa Ozora. Chef, cara olah ikan laut dan ikan tawar beda nggak? Sebenarnya sama aja. Perlu cara olahnya itu cara dimasak atau bagaimana? Kalau misalnya cara mengolah sebelum dimasak itu biasa di marinate, itu sama aja sih. Kalau untuk menghilangkan amis itu bisa pakai sesuatu yang berbau vinegar seperti yang mengandung asam, seperti jeruk nipis, jeruk limau, itu bisa di marinate dulu pakai kulit jeruk, terus pakai bawang putih seperti aku lakuin tadi. Tapi kalau misalnya untuk mengolah dalam bentuk makanan, sebenarnya ikan laut sama ikan tawar itu bisa diolah dalam berbagai cara apapun dan sama. Jadi aku rasa nggak ada bedanya, gitu. Ini dipensir aja. Dan pastiin kamu gunakan panci atau wajan anti lengket supaya nggak nempel, jelek nanti ikannya kalau kulitnya ketempel-tempel gitu. Ini nggak usah lama-lama. Nah ini kita lanjut lagi sambil nunggu ikannya, kita beralih ke bumbu. Ini udah ya. Ingat kalau masak itu harus beberes juga, jadi biar rapi. A good chef itu harus tahu cara masak dan cara membersihkan. Jadi biar fashionnya tuh rapi, I like that. Oke, sekarang kita akan blender, kita kasih air sedikit. Sekarang akan di blender. Tunggu aja. Oke, next. Ini ikannya udah bisa dibalik. Dah. Jadi emang harus multitasking ke sini, ke kanan, ke kiri. Ini memang nggak perlu waktu lama karena memang ikan filenya itu juga tipis ya, kecil, jadi emang sebentar banget. Ini udah gampang kan? Ini baru ikannya aja sih. Oh ini ada piring deh. Ini kita sisihin dulu, tiriskan. Next, sekarang kita akan menumis bumbu yang tadi udah kita haluskan. Aku pakai minyak sisa goreng ikan tadi, nggak apa-apa. Tambahin dikit lagi. Sekarang kita akan menumis tadi apa nih isinya ya? Tadi bawang merah, bawang putih, terus cabai ya. Sama kemiri juga. Kemirinya halus. Oke. Harus sampai harum. Terus kita tambahin daun salam supaya harum. Daun jeruk ini juga harus sobek-sobek ini daun jeruknya supaya aromanya justru keluar. Aroma segar daun jeruknya itu akan keluar kalau kita sobek-sobek kayak gini. Oke, ada pertanyaan lagi nih guys dari Facebook Official Trans 7 dari Trinya Nawawi.
Kalau diganti pakai ikan mujair bisa nggak? Bisa juga. Sebenarnya mau pakai ikan apapun juga bisa, ikan tawar atau ikan laut, mau salmon pun cocok ternyata dibuat kari. Pertanyaan dari Well, ini apa ya? Well Exias. Masaknya berapa lama, Chef? Nanti kamu lihat sendiri deh, ini masaknya sebenarnya paling 30 menit ya. Kalau misalnya semua bumbu-bumbunya udah disiapin lebih awal, malah lebih cepat lagi. Ini serai, biar harum. Kalau mau pakai 2 juga boleh sih sebenarnya. Justru harus dikeprek kayak gini, kenapa? Karena aromanya itu, minyaknya tuh keluar ini dari bonggolnya. Terus jahe lengkuas. Dan bumbu-bumbu lainnya. Bubuk ketumbar. Bubuk bawang putih sedikit. Garam. Lada putih. Terus gula supaya balance, bubuk kari. Udah sih, mostly ini semua. Harum banget. Wow, ini asli, ini cocok banget nih kalau buat makan siang. Oke. Harum banget. Dan sekarang inilah andalan aku dan jagoan yang paling penting. Kita nggak boleh lupa untuk menaburkan sasa santan bubuk. Ini aku memang cuma percaya sama sasa santan bubuk karena memang udah pasti enak. Buat kamu yang belum pernah coba, saatnya move on guys ke sasa santan. Karena sasa santan adalah santan terindah. Yang baik, mengandung fiber, baik juga untuk pencernaan. Ingat loh, ini mengandung fiber. Jadi no tipu-tipu, no kaleng-kaleng. Jadi kalau kamu mau diet nggak usah takut. Dan juga ini 0% kolesterol. Kan suka takut ya kalau misalnya, nih aku tutup dulu. Kalau misalnya mau makan santan itu, aduh takut Chef, soalnya kan takut kolesterol. No worries, karena sasa santan ini 0 kolesterol. Buat kamu yang concern mau jaga tubuh kamu ya kan, kayak aku tuh concern banget sama penampilan. Jadi aku juga takut kalau pilih produk yang nggak oke dan nggak sehat. Jadi aku pilihnya adalah sasa santan. Bau kelapanya itu mantap, aromanya tuh enak banget. Terus ini kita harus kasih air. Aduh, harumnya bener-bener ya. Kelapanya itu loh, aroma kelapanya itu nggak bisa bohong. Beneran pakai kelapa asli. Oh, ini ada lagi nih guys, ada lagi pertanyaan. Seneng deh kalau misalnya ada yang nanya, berarti beneran disaksikan. Dari YouTube Trans7 Official, dari Arsyifah Kalila Aris, namanya bagus banget. Kalau untuk anak-anak boleh dikurangin pedesnya? Oh boleh banget. Tapi anak aku suka pedes. Anak aku malah seneng spicy food. Tapi kalau misalnya anak-anak dikurangin aja pedesnya. Nggak pakai cabai juga boleh. Tapi kalau kamu penggemar pedes, tambahin cabainya lagi juga boleh. Tuh, aduh. Kalau kamu bisa nyium ya, seluruh ruangan ini tuh campuran dari karinya dan juga sasa santannya itu bener-bener harum banget. Enak banget. Nah sekarang tinggal ditambahin kondimennya, yaitu ada kentang. Ini udah direbus ya guys, supaya nggak lama, karena ngerebus kentang tuh lumayan lama juga. Buat pengganti karbo. Terus ada wortel untuk vitamin. Jadi bener tuh tadi kata yang barusan nanya untuk anak-anak, berarti anak-anak ini bisa makan. Jadi kadang-kadang ya sebagai orang tua, anak-anak tuh susah banget makan sayur ya, kadang-kadang bingung mau ngasih sayur tapi dalam resep apa, dalam bentuk apa. Nah coba deh resep ini, karena
Ada wortelnya, tuh warnanya jadi bagus. Yum. Terus ada kacang panjang. Ini aku suka banget nih kacang panjang. Biasanya kan digado-gado ya. Nah sekarang cobain di kuah kari kayak gini. Aromanya gokil. Terus brokoli. Jadi ini bergizi ya. Udah santannya sehat, ada sayurannya. Jadi siapa bilang makan santan itu nggak sehat? Salah. Zaman sekarang udah ada santan yang sehat, yaitu sasa santan. Jadi kamu nggak perlu takut lagi. Ini udah selesai. Ini aku keluarin out dulu ya, yang udah, biar gak riweh. Nah biar seger, aku tambahin jeruk limau. Aku suka asem, suka banget makan asem. Nih, ke jeruk limau. Kalau kamu suka yang seger-seger kayak aku, boleh ditambahin lagi, aku pakai 2 deh. Karena ada asem-asemnya, terus berkuah, enak banget deh. Aku kan emang gak makan nasi ya, jadi ini kentang ini udah cukup. Tapi kalau emang kamu suka nasi, ini tuh memang cocok banget sih sebenarnya. Atau kalau mau diet pakai nasi shirataki sebagai pengganti nasi ya guys. Nih diaduk lagi, lihat deh warnanya tuh cantik banget, kuning gitu keemasan, wow, harum ya. Lapar. Mantap nih, sebentar lagi udah selesai. Gimana guys, gampang kan bikinnya? Simple, gampang, cepet, tapi yang penting harus enak. Kalau makanan simple, cepet, tapi nggak enak, sama juga bohong. Memang luar biasa Sasa Santan ini. Thank you Sasa Santan udah bikin produk yang gampang dan simple, dan biar semua orang itu pasti bisa bikin, anti gagal ya pokoknya. Harum banget, parah. Gokil. Oke. Ini udah mau selesai nih, guys. Masak sayur itu nggak perlu lama-lama ya, asal dia mateng dengan tepat, nggak perlu overcook. Supaya warnanya juga ketika disajikan masih bagus, vitaminnya nggak hilang. Ini udah selesai, aduh, aku pengen nyicip deh rasanya. Ini udah ya, aku matiin kompornya. Ini kan bolong-bolong. Aduh, harum banget. Oh. Wow. Ada pertanyaan lagi guys. Hari ini banyak ya yang nanya ya. Pertanyaan dari Yeyen Nandasari. Kentang bisa diganti tahu tempe nggak chef? Bisa banget, bisa, monggo boleh. Kalau misalnya kamu nggak suka kentang, tahu tempe itu adalah andalan aku, favorit aku, karena itu vegan, protein alami nabati, dan Indonesia harus berbangga karena kita yang menciptakan tempe, ya kan? Nah ini udah. Ini dia, ini hampir selesai nih. Terus tinggal, jangan lupa, jangan ketinggalan. Tadi kita masak ikan di awal. Ini kita taruh ikannya di atasnya. Terus kita siram lagi dengan kuahnya. Lihat. Aduh, cakep banget deh. Wow. Kalau misalnya kamu tanya, kenapa sih chef ikannya harus dipensir dulu? Supaya apa? Supaya garing, supaya ada teksturnya. Kalau kamu langsung cemplungin di sini, nggak dapet pembakaran ikannya, jadi teksturnya tuh nanti nggak crunchy. Jadi that's why tadi kita masak
ikannya di awal gitu. Sekarang tinggal di garnish. Lapar. Perutku bergejolak. Wow. Boleh kalau kamu misalnya mau tambahin ini apa namanya, jeruk limau lagi untuk garnish juga. Mantap. Ini dia guys, ini baru satu ya. Ini dia kerapu merdeka ala Sasa santan bubuk, mantap. Woo!